Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah dan berada di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya masing-masing kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kewajiban yang tidak boleh itu tidak kita kerjakan. Yaitu apa? Berdakwah. Mengajak manusia kepada kebaikan. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena memang dia merupakan perkataan yang terbaik yang keluar dari lisan seseorang. Berdakwah. Masing-masing kita berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Waqala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang mereka mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah dalam artian kembali menjalankan syariatnya, kembali mengingatnya, kembali kepada ajarannya, kembali kepada kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, kembali untuk meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita tentang apa fadilah bagi orang-orang yang terus mengajak manusia kepada kebaikan. Perhatikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersalawat. Para malaikat-malaikatnya pun juga bersalawat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka itu senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada amal saleh. Menyeru manusia untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Mengingatkan sesama manusia untuk meraih keberkahan dengan melakukan setiap amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta al-hitanu fil bahr. Sampai kemudian ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di liang dan lubang mereka, mereka semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mereka mendoakan, mereka orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dinaikkan, mereka diangkat, mereka kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di dalam ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ajaran apa? Syariat apa? Mengajak manusia kepada perkara yang baik, mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ini sebab kemudian kenapa kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat terbaik, khaira ummah. Dan memang sebelumnya pada ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita ada di antara kita yang memang terus mengajak manusia kepada yang baik. Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya ada dari kalian suatu umat golongan yang mengajak manusia kepada yang baik, menyeru mereka itu kepada perkara-perkara yang ma'ruf, mencegah dari mereka kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Inilah kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menyeru manusia, mengajak manusia kepada yang baik, mencegah mereka dari yang mungkar. Apa kata Allah SWT? Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan." Siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pahala orang yang mengamalkan apa yang dia
sampaikan tersebut. Namun jangan bersedih bagi kita. Mungkin Anda dan kita semuanya ada yang bersedih hati. Kita nggak bisa ceramah, kita nggak bisa menyampaikan dakwah dengan jalan bicaranya kita. Banyak sarana yang bagi kita dimudahkan oleh Allah mungkin untuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Bisa dengan melalui media seperti ini, atau mungkin bisa dengan berdonasi, dengan memberikan biaya, dana, materi untuk keberlangsungan dakwah, media dakwah, channel-channel dakwah. Ya, dan yang mana sekarang sudah banyak channel-channel dakwah, binaan-binaan para asatidzah kita yang kita donasi kepadanya. Ini juga menjadi sarana dakwah bagi kita. Mungkin dengan tulisan-tulisan, atau mungkin dengan kita men-share, mengirimkan kepada grup-grup yang mungkin kita ada padanya. Di dalam grup tersebut, hadis-hadis Rasulullah, beberapa dengan faedah yang ada dalam hadis tersebut. Itu juga dakwah. Karena dakwah tidak terfokus kepada suatu ucapan. Dakwah tidak hanya terpatok kepada suatu ungkapan. Tidak. Namun dakwah banyak ragamnya, banyak cabangnya. Maka jadilah setiap kita, masing-masing kita, orang yang berdakwah. Da'in ilallah. Orang yang mengajak kepada kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.